Rony, kira-kira apa yang membuat Anda melandasi, Anda melaporkan terkait dengan tuduhan penghasutan, kemudian pelanggaran ITE. Menurut Mas Roy, bahkan apa yang Anda laporkan tidak penting untuk ditanggapi. Jawaban Anda? Jadi gini, setiap warga negara di Republik ini, Mbak, sekali lagi saya sampaikan bahwa ada KUHP 108. Siapapun warga negara itu bisa berhak melaporkan bila melihat kejadian tindak pidana. Tapi kita tidak usah berbicara aturan dan perundang-undangan, itu semua juga pengacara sudah tahu. Dan kalau ada yang katakan legal standingnya nggak ada, itu senjata pengacara manapun itu biasa, itu legal standing begitu. Tapi buktinya juga diproses secara hukum. Namun yang saya pengen sampaikan, diproses bisa juga berhenti. Dialog ini, yang mau saya sampaikan dalam dialog ini adalah sudah masuk ke tahap teknis penyidikan. Artinya ini berjalan. Kalau dikategorikan apa yang membuat kami melaporkan, yang saya pengen katakan adalah kita anak bangsa. Kita jangan saling menuding. Kalau belum ada bukti, kita tidak boleh menjustifikasi seseorang menjadi palsu yang menimbulkan kegaduhan. Karena Bapak Insinyur Joko Widodo juga adalah seorang presiden berkuasa 2 periode, ya tentu dia punya pendukung, Mbak. Ini apaan lagi gitu. Termasuk kami juga mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo. Dampaknya apa kepada Pradi Bersatu? Bukan Pradi Bersatu, advokat public defender. Itu apalagi itu public defender. Kami butuh sebentar, Mas Roy. Nanti dikejar lagi itu hukumnya. Memang untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Kenapa kami tidak mau ada kegaduhan? Gak masalah. Kami tidak mau, Bang Roy. Kalau kami tidak laporkan ini ke polisi, Bang Roy, yang saya takutkan, Bang Roy jalan tengah malam, kalau ketemu orang yang mencintai, ini contoh nih. Kalau ketemu orang yang mencintai betul-betul Pak Jokowi, terus Bapak disenggol dan apa-apa, ini gimana? Ya nggak mungkin, ini salah. Yang ada di Malang tuh kita tahu siapa orang-orangnya. Saya sampaikan ilustrasi, bukan kepastian, Pak. Iya. Jadi ini malah nggak benar. Kalau gitu negara NKRI ini tidak benar kalau ada pembacokan di tengah jalan. Oh, jasanya palsu. Bagaimana. Tapi Bapak sendiri tidak pernah. Makanya kita tunggu hasil dari nanti gelar perkara. Kalau ijazahnya palsu atau tidak. Itu harus dibuktikan dulu sampai inkrah. Begitu sampai inkrah baru bisa Polda Metro Jaya. Gak ngurusin yang remeh-temeh. Baik, pernyataan terakhir mungkin masing-masing punya sikap. Mas Ade, tadi disampaikan oleh Pak Egy. Mas Ade, tadi disampaikan. Karena kenapa? Dalam kondisi sakit pun dia datang, gentleman. Itu baru. Mana kita tunggu besok Rabu kalau tunggu hari Rabu katanya Mas Egy ini Jokowi kita tunggu waktu punya pernyataan. Saya punya pertanyaan kepada Mas Ade. Mas Ade, tadi disampaikan oleh Pak Egy, harusnya kalau memang ini mau case close, kenapa nggak ditunjukkan saja ijazah aslinya dan selesai, bahkan mereka bersedia minta maaf. Kenapa nggak itu yang dilakukan? Itu yang diminta oleh RCS. Seorang warga negara, apalagi seorang seorang presiden ke-7, Republik Indonesia tidak mau menunjukkan kepada publik. Hak. Itu hak. Kenapa? Itu juga ikut kita laporkan, yaitu perlindungan data pribadi. Jadi laporan ini, Mas Ade, jadi laporan ini Anda mau kemana ujungnya? Mau mentersangkakan Mas Roy atau kemana? Atau mau minta maaf aja selesai? Kalau Bang Roy bilang bahwa tidak bisa menggunakan undang-undang PDP, kenapa dirancang itu undang-undang PDP? Mas Ade, saya punya pertanyaan. Laporan Anda mau ujungnya kemana? Mau mentersangkakan Mas Roy atau mau cukup minta maaf saja? Ya, artinya semua bisa dilakukan kalau negara kita memang bagus. Saya tidak pernah menutup, Mbak. Saya tidak pernah menutup dan tidak pernah melarang untuk perdamaian, karena perdamaian adalah apanya yang mau damai. Satu lagi, Mas, closing statement aja. Tadi juga sempat dikatakan, Pak, Undang-Undang PDP 027, Mas. Saya kasih tahu, saya bilang ke penyidiknya. Undang-Undang PDP itu tahu nggak dulu ketika di Komisi 1 siapa yang ngerancang? Pak Roy. Ya udah, gunanya bukan untuk itu. Salah besar. Kalau undang-undang perlindungan data pribadi itu untuk data elektronik. Ntar Mas sudah selesai Kak Anda kasih. Jadi salah besar. Jadi mereka malah Pak. Ini sesat menggunakan undang-undang yang salah. Termasuk harusnya digunakan perlindungan data pribadi itu 27 bukan untuk itu. Kayak ITE itu digunakan untuk data elektronik. Jadi kalau saya kembali ke ijazah UGM sebenarnya kan sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Buat Anda itu nggak cukup. Tunggu hasil pengadilan. Tunggu hasil pengadilan. Tunggu dan kita itu hak masyarakat untuk meminta melalui
keterbukaan. Baik, kita tunggu babak selanjutnya. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Ade. Terima kasih Mas Ade. Kita lanjutkan lagi nanti. Terima kasih, selamat petang. Terima kasih.